Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Laboratorium PLC SMK-SMKI Bandar Lampung di mata diklat PLC kelas 11 jurusan Kimia Industri. Pada video kali ini kita akan coba bahas mengenai dasar-dasar listrik. Ini masih ilmu-ilmu dasarnya saja. Silakan teman-teman pelajari dan silakan teman-teman pahami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan lewat WA group atau media-media lain yang memungkinkan. Baiklah teman-teman sekalian, seperti yang terlihat pada video, ini merupakan gambar rangkaian listrik. Ini merupakan gambar rangkaian listrik dasar. Artinya, hampir semua rangkaian listrik yang ada di dunia ini memiliki bentuk seperti ini. Yaitu, dia pasti memiliki sumber tegangan yang disimbolkan dengan V. Sumber tegangan ini memiliki satuan volt. Lalu, dia pasti memiliki arus. Arus disimbolkan dengan I. Satuan dari arus adalah ampere. Selain mempunyai sumber tegangan dan arus, sebuah rangkaian listrik pastilah mempunyai yang namanya hambatan, yang dalam hal ini disimbolkan dengan R. Satuan dari hambatan itu sendiri merupakan ohm, yang nanti dia memiliki simbol tersendiri. Sehingga karena hampir semua rangkaian listrik atau bisa dikatakan semua rangkaian listrik mempunyai 3 komponen ini, yaitu sumber tegangan, arus, dan hambatan, maka rumus dasar dari rangkaian listrik bisa dibuat atau dinyatakan dengan persamaan I sama dengan V per R, atau arus yang mengalir dalam suatu rangkaian sama dengan tegangan berbanding terbalik dengan hambatan. Ini adalah rumus dasar dari rangkaian listrik. Dari 3 komponen utama tadi kita bahas yang pertama, yaitu sumber tegangan, volt. Di dalam dunia listrik, sumber tegangan itu pada umumnya dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tegangan AC dan tegangan DC. Apa itu tegangan AC dan DC? Marilah kita perhatikan lebih lanjut. Oke, kita lanjut. Tadi saya bilang bahwa tegangan yang disimbolkan dengan V dan dia memiliki satuan volt itu dibagi menjadi 2, yaitu AC dan DC. AC DC ini juga bisa tegangan, bisa arus. Apa sih AC dan DC? Maka kita coba lihat dulu dari kepanjangan dari 2 kata ini. AC dan DC berasal dari bahasa Inggris. AC artinya alternating current, DC artinya direct current. Alternating current artinya adalah arus bolak-balik. Direct current artinya adalah arus searah. Perbedaan di antara keduanya bisa teman-teman lihat di bawah sini. Kami sudah tuliskan beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau teman-teman lihat di sini merupakan gambar gelombang. Bisa dilihat di sini, yang sebelah kiri ini yang sedang kami sinari, ini adalah untuk tegangan AC, sedangkan yang sebelah kanan sini ini adalah untuk tegangan DC. Yang pertama, bentuk gelombangnya, tegangan AC ini polaritasnya selalu berubah, plus minusnya, positif negatifnya selalu berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Ya, nih positif negatifnya seiring dengan berjalannya waktu selalu berubah-ubah. Sedangkan untuk DC, dia polaritasnya tetap. Artinya ketika dia sudah positif, dia akan positif terus, sehingga bentuk gelombangnya hanya lurus saja seperti ini. Suatu saat ketika dia sudah negatif, dia akan negatif terus, sehingga bentuknya seperti ini. Itu yang pertama. Jadi kalau AC dia polaritasnya positif negatifnya selalu berubah-ubah seiring dengan berjalannya waktu. Kalau DC dia tetap, kalau positif terus ya positif terus, kalau negatif terus dia negatif terus. Yang kedua adalah frekuensinya. Karena bentuk gelombang yang sinusoidal atau kadang positif kadang negatif, maka AC memiliki frekuensi. Kita tahu rumus frekuensi adalah banyaknya gelombang per satuan waktu. Satu gelombang itu kalau dia bentuknya sinusoidal, satu gunung, satu lembah. Waktunya biasanya dalam satuan second atau detik. Sedangkan DC, karena dia hanya lurus begini saja, sehingga tidak memiliki frekuensi atau frekuensinya sama dengan 0. Tetapi nanti mungkin suatu saat akan kalian temui DC yang memiliki frekuensi, ya, apabila dicacah dengan PWM, tapi itu nanti. Pada umumnya DC tidak memiliki frekuensi alias frekuensinya 0.
Untuk frekuensi listrik AC pada umumnya ya, itu adalah 50 Hz. Jadi salah satu contoh listrik AC adalah listrik PLN, listrik rumah kalian. Itu frekuensinya 50 Hz. Sedangkan DC 0. Itu yang kedua. Selanjutnya, listrik tegangan AC itu polaritasnya boleh terbalik. Artinya positif sama negatifnya boleh terbalik. Sedangkan DC polaritasnya tidak boleh terbalik. Misalkan kalian mencolok charger kalian, mau itu kanan kirinya terbalik pun saat dicolok itu tidak masalah. Sedangkan kalau DC, misalkan baterai atau aki masanya terbalik, maka itu tidak bisa beroperasi, ya, tidak boleh terbalik. Itu yang ketiga. Selanjutnya adalah untuk listrik tegangan AC, dia punya polaritas seperti ini bentuknya. Ada line, ada netral, ada ground. Sedangkan DC hanya ada dua, yaitu positif dan negatif. Kalau line, pada umumnya standar nasional Indonesia alias SNI-nya, dia pakai kabel warna hitam. Netral dia pakai kabel warna biru. Ground dia pakai kuning strip hijau. Kalau DC, dia hanya ada dua, positif dan negatif. Positif kabel merah, negatif kabel hitam. Lalu perbedaannya selanjutnya adalah untuk listrik AC tidak bisa disimpan, ya. Listrik rumah kalian itu tidak bisa disimpan. Pak, listrik rumah itu bisa disimpan tuh Pak, ada yang pakai aki, ngecas aki dan sebagainya, enggak. Karena aki itu merupakan listrik DC. Jadi contohnya listrik DC itu adalah baterai, aki. Baterai ini bisa baterai handphone, baterai mainan dan sebagainya. Aki motor itu adalah contoh dari aplikasi dari DC. Sedangkan AC ini contoh aplikasinya adalah listrik rumah yang dibangkitkan oleh PLN. Oke, sekian dulu mengenai dasar-dasar listrik, ya, mengenai perbedaan antara AC dan DC. Oke, kembali lagi. Tadi kan kita sudah bahas pada rangkaian dasar listrik, ada F, ada I, ada R, ada tegangan, ada arus, ada hambatan. Tadi kita sudah bahas tegangan itu ada tegangan AC DC, arus juga ada arus AC DC, ya. Jadi arus tegangan itu ada arus AC, ada arus DC, tegangan AC, tegangan DC. Sekarang sampailah kita pada pembahasan R atau hambatan. Teman-teman, pada dasarnya hambatan pada rangkaian listrik itu dibagi menjadi dua, ya. Untuk penempatannya itu ada yang seri, ada yang paralel. Kita lihat ke bawah. Pada rangkaian seri, ya, seperti ini. Hambatan ditempatkan pada satu jalur, ya. Jadi sejalur dia, searah, tidak ada percabangan. Nah, untuk menghitung total hambatan di rangkaian seri itu seperti rumus yang ada di bawah ini. Jadi hambatan totalnya itu sama dengan hambatan 1, R1 ditambah R2 ditambah R3. Maka ketemu hambatan totalnya. Jadi kalau seri, dia hambatannya ditambah saja, maka akan ketemu hambatan totalnya. Sedangkan untuk tegangannya, tegangan di daerah R1 sini sama tegangan di R2 dan tegangan di R3, jika ditambahkan itu harus sama dengan tegangan totalnya. Jadi misalkan rangkaian ini pakai baterai atau sumber tegangan 5 volt. FR1 tegangan di R1 ditambah tegangan di R2 ditambah tegangan di R3 itu harus sama dengan 5 volt. Itu untuk rangkaian seri. Kalau R totalnya atau hambatan totalnya itu ditambahkan saja. Misalkan ini 2 ohm ditambah 2 ohm ditambah 2 ohm, maka R totalnya adalah 6 ohm. Itu adalah hambatan seri. Jadi kalau hambatan seri, rangkaian seri hambatannya ditempatkan sejalur lurus, tidak ada percabangan. Untuk nyari R-nya jadi total, sedangkan V totalnya jumlahnya sama dengan V pada R1, pada V pada R2 dan V pada R3. Itu untuk yang seri, ini rumusnya, ya. Selanjutnya untuk yang paralel, dilihat di sini. Kalau paralel, penempatan hambatannya ini ada pencabangan, artinya tidak sejalur lurus. Kalau ini kan sejalur lurus nih. Ini sejalur lurus, kalau ini cabang. Untuk menghitung hambatan total atau R total pada rangkaian paralel, itu menggunakan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 apabila ada 3 hambatan paralel.
Sedangkan V totalnya, jadi V pada di sini, V di sini, V di sini, V di R1, V di R2, V di R3 itu harus sama dengan V total. Misalkan di sini sumber tegangannya pakai baterai 5 volt, maka tegangan di daerah sini, di daerah R1 sini pasti 5 volt. Tegangan di daerah R2 sini atau VR2 sini pasti juga 5 volt. Di sini pun 5 volt. Berbeda tadi dengan rangkaian seri, kalau di sini 5 volt, maka jumlah dari tegangan di sini VR1, VR2 dan VR3 baru 5 volt. Ini perbedaannya. Diperhatikan, dilihat. Oke. Kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan lewat WhatsApp grup atau media-media lain, Google Classroom, insya Allah akan kami jawab. Sekian, terima kasih.